program belajar dari rumah di TVRI hari ini. Untuk kelas SMP, membahas tentang mengenal gaya belajar yang pas. Ada berbagai macam gaya belajar yang bisa kita terapkan saat belajar di rumah maupun di sekolah. Setiap orang punya gaya belajar masing-masing. Jadi, gaya belajar orang lain belum tentu cocok untuk kita. Yuk, kita cari tahu tentang macam-macam gaya belajar yang cocok dan bisa diterapkan sambil belajar dari rumah. Penyebab orang suka menunda pekerjaan. 1. Menganggap tugas kurang penting, terutama jika tenggat waktu yang diberikan masih banyak. 2. Pemikiran manusia modern masih dipengaruhi oleh pemikiran manusia prasejarah yang masih sangat sederhana. Urusan hari itu akan dipikirkan saat itu juga. 3. Hampir semua sekolah melihat kepintaran siswa hanya dari nilai pelajarannya. Akibatnya, hal yang dilihat adalah hasil jangka pendek dan bukan hasil jangka panjang. Macam-macam gaya belajar. 1. Gaya belajar visual. Orang dengan gaya belajar ini biasanya lebih mudah mengingat hal-hal yang dilihat, terutama yang bergambar dan berwarna. Mereka suka membuat catatan dengan gambar dan warna-warni. 2. Gaya belajar audio. Orang dengan gaya belajar ini biasanya lebih mudah mengingat hal-hal yang didengar. Mereka juga suka belajar sambil mendengarkan musik. 3. Gaya belajar kinestesis. Orang dengan gaya belajar ini biasanya lebih mudah mengingat hal-hal yang dipraktikkan langsung. Mereka suka belajar sambil melakukan aktivitas sederhana, seperti berjalan atau menggerakkan tangan. 4. Gaya belajar membaca dan menulis. Orang dengan gaya belajar ini biasanya lebih mudah mengingat hal-hal yang dibaca atau ditulis ulang. Unsur-unsur yang mendorong terbentuknya motivasi intrinsik belajar. 1. Otonomi, yaitu pengalaman bahwa kita merasa punya kuasa untuk mengubah nasib dan punya kendali dalam hidup kita. Kita mengontrol apa yang diperbuat dan bukan karena terpaksa. Di sini kita membuat belajar jadi aktivitas yang memang mau dilakukan, bukan karena terpaksa. 2. Kompetensi, Yaitu pengalaman bahwa kita ahli dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau jago main bola, pasti kita akan senang belajarnya. Tapi kalau tidak bisa main bola, pasti belajarnya jadi tidak senang. 3. Keterkaitan, yaitu hubungan kita dengan manusia lain. Kita butuh kelompok yang punya rasa memiliki supaya bisa memperkuat motivasi belajar. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!